Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang sistem gerak pada manusia. Tahukah kalian kenapa kita bisa berdiri dengan tegak? Ya, tentu saja karena tubuh kita itu ditopang oleh tulang ya. Nah, tulang ini sebenarnya adalah alat gerak pasif. Jadi harus bekerja sama dengan otot untuk menggerakkan tulang-tulang kita sehingga kita bisa berjalan ataupun berlari sesuai dengan keinginan kita. Nah, rangka manusia dewasa itu tersusun dari 206 tulang dengan berbagai macam bentuk dan ukuran. Nah, sebenarnya fungsi rangka itu apa sih? Ada banyak sekali ya. Yang pertama jelas untuk memberikan bentuk dan postur tubuh ya. Jadi seseorang itu bisa terlihat pendek ataupun tinggi karena susunan rangkanya. Kemudian juga untuk melindungi organ-organ yang lunak seperti otak, paru-paru, jantung, dan lain sebagainya. Kemudian juga tempat melekatnya otot-otot rangka ya, atau otot lurik yang akan nanti kita pelajari lebih lanjut ya. Kemudian sebagai tempat pembentukan sel-sel darah, baik itu leukosit, eritrosit, ataupun trombosit ya. Kemudian juga sebagai tempat penyimpanan mineral ya, dan juga tempat penyimpanan energi, yaitu berupa simpanan lemak di sumsum kuning ya. Kemudian juga bisa sebagai fungsi imunologis ya, yang menghasilkan sel-sel imunitas di dalam sumsum. Rangka tubuh manusia itu dapat digolongkan menjadi dua kelompok, yaitu rangka aksial atau rangka sumbu tubuh dan juga rangka apendikuler atau rangka anggota gerak tubuh. Kita bahas dulu untuk rangka aksial atau rangka sumbu tubuh ya. Nah, rangka aksial itu memiliki 80 buah tulang yang terdiri dari tulang tengkorak, kemudian ada tulang telinga dalam, ada tulang hyoid, ada tulang belakang, ya, ada tulang dada dan juga tulang rusuk. Pada tulang tengkorak itu berjumlah 22 buah ya, yang tersusun dari tulang kranial atau tulang tempurung kepala dan juga ada tulang fasial atau wajah. Nah, pada tulang kranial ya itu ada beberapa istilah tulang juga ya. Ada os frontal atau tulang dahi, kemudian ada os parietal atau tulang ubun-ubun, ada occipital yaitu tulang kepala belakang, ada temporal yaitu tulang samping, kemudian ada sphenoid atau tulang baji, dan juga ada ethmoid yaitu tulang tapis. Kemudian pada tulang fasial atau bagian wajah itu ada maksila atau rahang atas, ada palatum yaitu langit-langit, kemudian ada zigomatik yaitu tulang pipi, ada lakrimal yaitu tulang mata, ada nasal yaitu tulang hidung, ada mandibula yaitu tulang rahang bawah. Nah, di dalam tengkorak itu juga terdapat tulang telinga dalam yang ukurannya itu kecil dan fungsinya untuk menerima impuls suara dan mentransmisikannya ya. Tulang telinga dalam ini jumlahnya ada 3 pasang, yaitu ada tulang malleus atau tulang martil, kemudian ada incus atau tulang landasan, dan juga ada steps yaitu tulang sanggurdi. Selain itu juga ada tulang hyoid ya yang berbentuk seperti huruf U dan terletak di antara laring dan mandibula yang fungsinya itu untuk melekatnya otot mulut dan lidah sehingga dapat membantu proses menelan. Kemudian pada tulang belakang atau vertebrae itu juga ada beberapa tulang yang harus kalian pahami. Ada cervix atau tulang leher yang jumlahnya ada 7 ruas. Kemudian ada toraks atau tulang punggung, jumlahnya ada 12 ya. Kemudian ada lumbar atau tulang pinggang yang jumlahnya ada 5 ruas. Kemudian ada sakral atau tulang kelangkang ya. Ini jumlahnya 1, namun pada saat bayi itu ada 5 ya. Saat dewasa itu berfusi atau bergabung menjadi 1. Kemudian ada koksigis atau tulang ekor ya, yang jumlahnya 1, namun pada saat bayi itu ada 4 ya. Saat dewasa itu berfusi menjadi 1. Next ada tulang dada atau sternum ya, yang kita tahu fungsinya untuk melindungi organ seperti paru-paru dan jantung. Nah, tulang dada itu berbentuk pipih dan melebar ya, serta jumlahnya ada 1 buah, namun dibagi menjadi 3 bagian.
Bagian yang paling atas yaitu kepala tulang dada atau manubrium sterni ya. Kemudian ada corpus sterni atau badan tulang dada. Kemudian ada processus xiphoid atau tulang taju pedang ya. Selanjutnya ada tulang rusuk atau costa yang jumlahnya itu ada 12 pasang di sebelah kiri dan juga kanan. Nah, tulang rusuk atau costa ini dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama itu ada tulang rusuk sejati atau costa vera ya, yang jumlahnya itu ada 7 pasang. Nah, costa vera ini bagian ujung depannya melekat pada tulang dada, sedangkan bagian belakangnya itu melekat pada ruas-ruas tulang belakang di bagian punggung ya. Kemudian ada tulang rusuk palsu atau costa spuria yang jumlahnya itu ada 3 pasang. Nah, bagian dari costa spuria ini ya, bagian ujung depannya itu melekat pada tulang rusuk di atasnya. Sedangkan pada bagian belakang itu melekat pada ruas tulang belakang di bagian punggung ya. Kemudian ada tulang rusuk melayang atau costa fluctuantes. Itu terdiri dari 2 pasang ya, dan bagian ujung depannya itu tidak melekat pada tulang manapun. Sedangkan bagian belakangnya itu melekat pada ruas tulang belakang di bagian punggung. Next kita bahas untuk rangka apendikuler atau rangka anggota gerak tubuh. Jadi rangka apendikuler ini jumlahnya ada 126 buah yang meliputi gelang bahu atau pektoral, kemudian anggota gerak atas atau ekstremitas superior, ada gelang panggul atau pelvis, dan juga anggota gerak bawah atau ekstremitas inferior. Nah, kita bahas untuk gelang bahu atau pektoral ya. Kalian lihat gambarnya ya, itu tersusun dari 2 tulang, yaitu scapula atau tulang belikat, dan juga ada clavicula yaitu tulang selangka. Kemudian pada anggota gerak atas atau ekstremitas superior itu ada humerus ya atau tulang pangkal lengan, kemudian ada radius atau tulang pengumpil ya yang sejajar dengan ibu jari, kemudian ada ulna atau tulang hasta itu yang berbentuk panjang dan juga sejajar dengan jari kelingking ya. Jangan sampai ketukar antara radius sama ulna. Kemudian ada karpal atau tulang pergelangan tangan, ada metakarpal yaitu tulang telapak tangan, dan juga ada phalanges atau tulang jari-jari tangan. Kemudian pada gelang panggul atau pelvis itu terbagi lagi menjadi beberapa tulang ya, yaitu ada tulang usus atau ilium, ada tulang kemaluan atau pubis, dan juga ada tulang duduk atau ischium. Next ada anggota gerak bawah atau ekstremitas inferior. Pada anggota gerak bawah itu terdiri dari femur atau tulang paha, kemudian ada tibia atau tulang kering, ada fibula atau tulang betis, kemudian ada patella atau tulang tempurung lutut, ya, ada tarsal atau tulang pergelangan kaki, ada metatarsal yaitu tulang telapak kaki, dan juga ada phalanges atau tulang jari kaki. Nah, kalau misalkan kita total semuanya itu ada 206 tulang. Nah, jadi saya harap kalian bisa memahami nama lain ya atau nama ilmiah dari masing-masing tulang. Nah, untuk lebih memahami lagi tentang nama-nama ilmiah dari tulang, yuk kita simak lagu skeleton berikut ini hasil karya dari kelas 11 MIPA Putra. Mari kita belajar sistem rangka manusia. Rangka manusia ada 2 bagian. Rangka manusia ada 2 bagian. Aksial, aksial ada di tengkorak dan di bagian rusuk, juga tulang belakang serta tulang dada, itulah bagian aksial. Ada apendikular, itu bagian gerak, ada di bagian atas juga bagian bawah. Frontal, occipital,
parietal temporal, maxilla mandibula ethmoid, nasal zigomatik itu tengkorak, sakral toraks, lumbar cervix, dan juga coccyx itulah tulang belakang, dan ini bagian rusuk costa vera dan sporia, dan juga fluctuantes. Manubrium sterni, juga corpus sterni, serta sifoid proses itu tulang dada. Femur, tarsal, tibia, fibula dan patella, metatarsal dan tak lupa phalanges. Itulah bagian dari gerak bawah. Ada tulang gelang bahu, clavicula, scapula, tak lupa gerak atas, humerus dan radius, ulna, metakarpal, karpal serta phalanges. Pubis juga ischium, tak lupa ilium, itu adalah tulang dari gelang panggul.